Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriani dengan NIM 2311601450. Di sini saya akan mempresentasikan terkait review artikel dengan judul The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocols, tugas dari mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data dengan dosen pengaku Ibu Dwi Febrianti. Baik, jadi artikel yang akan ditinjau yaitu artikel dengan judul The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocols dengan penulis David D. Clark dengan institusi MIT, Laboratorium for Computer Science Cambridge yang diterbitkan pada tahun 1988 dengan topik materi yaitu membahas tentang protokol jaringan yaitu filosofi protokol DARPA. Sebelum kita masuk, apa sih DARPA itu? DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency adalah sebuah lembaga penelitian dan pengembangan yang berada di bawah naungan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. DARPA ini bertanggung jawab untuk melakukan riset dan pengembangan teknologi militer yang inovatif dan juga canggih. Lembaga ini dikenal karena kontribusinya dalam mengembangkan teknologi yang kemudian menjadi landasan bagi banyak komputasi, kemudian jaringan, kecerdasan buatan, dan teknologi militer lainnya. DARPA ini juga terlibat dalam proyek-proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara dan memajukan teknologi untuk kepentingan keamanan nasional. Nah, beberapa proyek terkenal yang diawasi oleh DARPA ini termasuk pengembangan ARPANET, pendahulu internet modern, serta proyek-proyek seperti GPS, Assault Aircraft, dan teknologi kecerdasan buatan yang revolusioner. Dan DARPA ini terkenal karena pendekatan risetnya yang berani dan seringkali melibatkan proyek-proyek yang sangat inovatif dan eksperimental. Dan badan ini juga dikenal karena kemampuannya untuk mendukung kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi dalam pengembangan teknologi maju untuk kepentingan pertahanan nasional Amerika Serikat. Nah, pengembangan protokol internet oleh DARPA. Yang DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency ini mengembangkan Internet Protocol Suite atau TCP/IP yang pertama kali diusulkan pada 15 tahun yang lalu, yaitu sebelum artikel ini diterbitkan. Artikel ini diterbitkan pada tahun 1988, 15 tahun yang lalunya adalah sekitar tahun 1973. Nah, protokol ini dikembangkan oleh DARPA dan digunakan secara luas dalam sistem militer dan komersial. Meskipun ada banyak dokumen dan spesifikasi yang menjelaskan bagaimana protokol tersebut bekerja, terkadang sulit untuk mengetahui bagaimana protokol tersebut dibuat dan mengapa dibuat seperti itu. Nah, Internet Protocol atau IP dan juga Transmission Control Protocol atau TCP telah menjadi standar Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk interkoneksi dan digunakan luas di lingkungan jaringan komersial. Ide yang dikembangkan dalam proyek ini juga mempengaruhi protokol lain, terutama konfigurasi tanpa koneksi dari protokol ISO. Nah, tujuan utama dari arsitektur internet yang pertama yaitu seperti yang dijelaskan di dalam artikel adalah untuk mengembangkan teknik yang efektif untuk penggunaan multiflux jaringan yang sudah ada, yaitu ARSA protokol internet, kemudian TCP/IP yang dikembangkan oleh DARPA dengan fokus pada efisiensi penggunaan infrastruktur yang sudah ada. Tujuan utama ini adalah untuk menghubungkan berbagai jaringan yang sudah ada termasuk jaringan militer dan juga komersial untuk memberikan layanan yang lebih besar kepada pengguna dengan mengintegrasikan jaringan yang sudah ada. Arsitektur internet ini bertujuan untuk menciptakan layanan yang lebih luas dan terdistribusi, serta memungkinkan manajemen sumber daya yang terdistribusi. Tujuan ini juga mencakup aspek biaya efektif, kemudian kemudahan pemasangan host, dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya. Selanjutnya ada survivabilitas dalam menghadapi kegagalan, yaitu yang pertama tujuan ini mencakup kemampuan sistem internet untuk tetap menyediakan layanan komunikasi meskipun terjadi kegagalan pada jaringan atau gateway. Dan kemudian kelanjutan percakapan. Artikel ini juga menjelaskan bahwa dalam situasi kegagalan jaringan, entitas yang berkomunikasi melalui internet ini harus dapat melanjutkan percakapan tanpa harus memulai ulang atau meriset status tingkat tinggi dari percakapan mereka. Selanjutnya ada perlindungan informasi status. Untuk mencapai tujuan tersebut, informasi status yang menggambarkan percakapan yang sedang berlangsung harus dilindungi, termasuk jumlah paket yang dikirim, jumlah paket yang diakui, atau jumlah izin kontrol aliran yang tertunda. Selanjutnya ada konsep fat sharing. Konsep ini mengusulkan bahwa informasi terkait sinkronisasi tingkat transportasi disimpan di host yang terhubung ke jaringan untuk melindungi terhadap kegagalan yang mungkin terjadi antara node switching paket yang terdistribusi.
Kepercayaan pada mesin host. Artikel ini juga menyebutkan bahwa kepercayaan yang lebih besar ditempatkan pada mesin host daripada arsitektur jaringan itu sendiri, di mana jaringan ini memastikan pengiriman data yang andal. Kemudian pentingnya survivabilitas maksud saya. Dengan demikian, survivabilitas ini dalam menghadapi kegagalan adalah aspek penting dalam desain arsitektur internet yang memastikan kelangsungan komunikasi meskipun terjadi gangguan pada jaringan atau gateway. Selanjutnya ada jenis-jenis layanan. Yang pertama ada konsep type of service, yaitu artikel ini membahas konsep type of service dalam arsitektur internet yang merujuk pada kemampuan sistem untuk mendukung berbagai jenis layanan komunikasi dengan persyaratan yang berbeda. Kemudian ada juga beragam persyaratan, berbagai jenis layanan yang dibedakan berdasarkan persyaratan yang berbeda seperti kecepatan, latensi, dan keandalan yang berbeda. Selanjutnya ada penyediaan layanan. Internet ini juga harus mampu menyediakan berbagai jenis layanan komunikasi di tingkat layanan transportasi, termasuk layanan pengiriman data yang andal dua arah, layanan transfer file, atau layanan pengiriman suara digital secara real time. Nah, contoh layanannya juga pada artikel ini memberikan contoh layanan seperti layanan remote login yang membutuhkan keterlambatan pengiriman yang rendah dan layanan transfer file yang memperhatikan throughput yang tinggi. Selanjutnya ada ragam variasi jaringan atau varieties of networks. Dalam artikel ini mengacu pada kemampuan arsitektur internet untuk mengakomodasi berbagai teknologi jaringan yang berbeda, termasuk fasilitas militer dan juga komersial. Nah, kemudian asumsi minimumnya yang pertama ada internet arsitektur ini mencapai fleksibilitas dengan membuat asumsi minimum tentang fungsi yang akan disediakan oleh jaringan. Asumsi dasarnya adalah bahwa jaringan ini dapat mengangkut paket atau datagram dengan ukuran yang wajar dan dapat diandalkan dengan baik. Layanan yang tidak diasumsikan ini beberapa layanan tidak diasumsikan dari jaringan, termasuk pengiriman yang andal atau terurut, kemudian siaran atau penggandaan jaringan, tingkat jaringan, peringkat prioritas paket yang ditransmisikan, dukungan untuk berbagai jenis layanan, dan penggunaan internal tentang kegagalan, kecepatan, dan juga keterlambatan. Selanjutnya ada fleksibilitas arsitektur internet. Arsitektur internet ini mencapai fleksibilitas ini dengan tidak membatasi rentang layanan yang dapat dihasilkan oleh internet. Ini memungkinkan berbagai jenis layanan dibangun dari blok bangunan dasar, datagramnya yang disediakan oleh internet. Kemudian ada tantangan terkait datagram. Meskipun arsitektur berhasil dapat mengakomodasi berbagai jenis jaringan, beberapa masalah terkait manajemen sumber daya dan akuntabilitas ini muncul karena penggunaan datagram. Datagram ini seringkali merupakan bagian dari serangkaian data dari sumber ke tujuan, bukan unit terisolasi pada tingkat aplikasi. Nah, kemudian kita akan membahas terkait datagram. Penggunaan sebagai blok bangunan dasar. Datagram ini digunakan sebagai blok bangunan dasar dalam arsitektur internet, memainkan peran kunci dalam penyediaan layanan komunikasi di jaringan tersebut. Kemudian juga ada eliminasi kebutuhan koneksi. Datagram menghilangkan kebutuhan akan keadaan koneksi di dalam node switching perantara. Hal ini memungkinkan internet untuk direkonstruksi setelah kegagalan tanpa memerlukan perhatian terhadap keadaan koneksi. Selanjutnya ada penyediaan layanan elemental. Datagram menyediakan blok bangunan dasar yang memungkinkan berbagai jenis layanan diimplementasikan. Mereka memberikan layanan yang lebih elemental yang dapat digabungkan oleh ujung-ujungnya sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada integrasi berbagai jenis jaringan. Penggunaan datagram ini juga memungkinkan berbagai jenis jaringan diintegrasikan ke dalam berbagai realisasi internet. Keputusan ini dianggap berhasil karena bisa membantu internet mencapai tujuan utamanya dengan sangat baik, khususnya dalam hal survivabilitas dan juga fleksibilitas. Selanjutnya ada Transmission Control Protocol atau TCP. Nah, kontrol aliran byte atau awalnya TCP ini menyediakan kontrol aliran berdasarkan byte maupun paket. Namun, keputusan desain diambil untuk mengatur pengiriman byte daripada paket dengan kontrol aliran dan pengakuan berdasarkan nomor byte. Nah, ini dilakukan untuk memungkinkan penyisipan informasi kontrol ke dalam ruang urutan byte. Selanjutnya ada pertimbangan dan kompleksitas. Keputusan ini didasari oleh keinginan untuk menyatukan kontrol dan data yang diakui dalam ruangan urutan byte. Namun penggunaan ruang urutan ini menyebabkan kompleksitas dalam implementasinya. Selanjutnya ada penggabungan paket. Keputusan lain terkait aliran byte adalah memungkinkan beberapa paket kecil yang dikumpulkan menjadi satu paket yang lebih besar di host pengirim untuk retransmisi data. Ini penting karena beberapa sistem seperti Unix sering mengirim
banyak paket dengan 1 byte data di dalamnya. Selanjutnya ada penggunaan flag and operator atau IOL. Awalnya digunakan untuk memecah aliran byte menjadi rekaman, namun kemudian diubah menjadi first flag yang menandakan bahwa data hingga titik tersebut dalam aliran adalah satu atau lebih elemen tingkat aplikasi yang lengkap. Nah, selanjutnya ada evolusi semantik EOL. Perubahan ini menghasilkan perdebatan terutama terkait dengan masalah manajemen buffer di host yang mengarah pada masalah pengelolaan buku besar di host yang terlihat tidak perlu. Oke, jadi kesimpulannya, secara keseluruhan artikel ini memberikan gambaran yang mendalam tentang sejarah, filosofi desain, dan evolusi arsitektur internet dengan fokus pada peran datagram dan TCP dalam pengembangannya, penjelasan tentang tujuan utama, kemudian tantangan desain, dan konsep aliran sebagai alternatif untuk datagram, memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana arsitektur jaringan ini telah berkembang dari waktu ke waktu. Meskipun artikel ini kurang dalam detail implementasi praktis dan data empiris yang mendukung konsep yang diusulkan, serta kurangnya diskusi tentang aspek keamanan dan standar industri, itu tetap menjadi bacaan yang informatif dan merangsang pemikiran tentang evolusi teknologi jaringan dan tantangan yang dihadapi dalam mengelola sumber daya dan akuntabilitas dalam lingkungan jaringan yang semakin kompleks. Baik, jadi itu saja review terkait artikel The Design Philosophy of the Dark Internet Protocols dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.